It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 왜 이래 난 왜 사랑에 목매는 건지 어차피 뻔한 감정이잖아 분명 다 안 믿었지 알고도 빠진 함정인가 봐. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mohon kepada ketua kelas untuk membimbing doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Indah, Santi, Rafina, Suryani, Fatmi, Andi Amalia, Izas. Alhamdulillah semua hadir ya. Semua apakah masih ada yang ingat materi minggu kemarin? Ayo, siapa yang ingat materi minggu kemarin? Ya, betul sekali. Teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Wah, bagus sekali. Ya, kata Noya, teks eksposisi adalah salah satu jenis teks non-fiksi yang memuat informasi tentang sebuah maksud dan tujuan. Kan minggu lalu kita sudah membahas tentang teks eksposisi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Apa sih itu teks eksposisi, Bu? Nah, nanti kita akan bahas sama-sama ya. Maka dari itu, Ibu harap adik-adik dapat memperhatikan dan menyimak PowerPoint yang akan Ibu tampilkan nanti, karena pada PowerPoint itu Ibu akan menjelaskan apa sih tes deskripsi itu, bagaimana sih jenis-jenisnya, unsur kebahasaannya, struktur-strukturnya. Maka Ibu harap adik-adik dapat memperhatikan agar materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik. Nah, yang pertama yang akan Ibu jelaskan yaitu definisi tes deskripsi. Apakah adik-adik ada yang tahu apa itu tes deskripsi? Ya, betul sekali. Tes deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, ataupun peristiwa secara terperinci. Sehingga pembaca atau pendengar akan seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Tes deskripsi bertujuan untuk memberikan gambaran detail tentang sesuatu tempat atau seseorang, sehingga hal apapun yang diceritakan seakan-akan ada di depan mata, sehingga pembaca atau pendengar dapat ikut hanyut dalam suasana tersebut. Dan dengan mempelajari tes deskripsi ini, Ibu berharap adik-adik mampu untuk mengidentifikasi informasi dalam tes deskripsi, misalnya tes deskripsi tentang tempat objek wisata, sekolah, tempat bersejarah, dan lain sebagainya yang didengar atau dibaca oleh adik-adik. Contohnya, Ibu memberikan tugas kepada adik-adik yaitu dengan menyajikan tes tertulis atau gambar berupa objek wisata yang ada di Kota Polewali Mandar, misalnya Desa Kunyi, Salupajaan, Kali Biru, dan selanjutnya yang Ibu akan jelaskan yaitu ciri-ciri dari tes deskripsi. Ciri-ciri tes deskripsi dibedakan berdasarkan 3 hal, yaitu berdasarkan tujuan teks deskripsi, yang kedua berdasarkan objek yang dideskripsikan, dan yang terakhir yaitu berdasarkan isi tes deskripsi. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan tujuan teks deskripsi. Karena tes deskripsi bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan sesuatu secara rinci dan sejelas mungkin mengenai suatu objek, tempat, dan suasana, maka tes ini harus dibuat agar pembaca atau pendengar seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Yang kedua yaitu berdasarkan objek yang dideskripsikan. Objek yang dimaksud yaitu objek yang dibahas pada teks deskripsi yang bersifat khusus, dengan kata lain disebut personal atau individu. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan isi teks deskripsi. Isi teks deskripsi dan harus objek wisata yang lainnya yang ada di Kota Polewali Mandar. Objek yang dideskripsikan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tes deskripsi.
Tes deskripsi dibagi ke dalam 3 jenis, yakni yang pertama tes deskripsi spasi, yang kedua tes deskripsi objektif, dan yang ketiga tes deskripsi subjektif. Nah, yang pertama yaitu tes deskripsi spasial. Tes deskripsi spasial adalah teks yang melukiskan tentang ruang dan atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Yang kedua, tes deskripsi objektif. Tes deskripsi objektif merupakan teks yang menggambarkan suatu hal atau orang dengan mengungkapkan identitas orang tersebut. Nah, yang terakhir yaitu tes deskripsi subjektif. Tes deskripsi subjektif adalah teks yang menggambarkan objek seperti penafsiran atau perasaan penulis. Selanjutnya yang Ibu jelaskan yaitu kaidah kebahasaan pada tes deskripsi. Dalam menulis tes deskripsi, ada beberapa kaidah kebahasaan yang perlu adik-adik perhatikan. Nah, yang pertama yaitu menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan objek, misalnya baik, indah, dan kuat. Yang kedua, menggunakan kata benda terkait objek yang dideskripsikan, misalnya kucingku, bajuku, dan motorku. Dan yang ketiga, menggunakan kata kerja aksi untuk mendeskripsikan pelaku atau objek, misalnya mengeluarkan bau harum dan mencakar mangsanya. Yang kelima, menggunakan frasa yang mengandung kata benda, misalnya beliau merupakan seorang ibu yang lemah lembut. Dan yang keenam, menggunakan kata kerja yang menggambarkan sudut pandang pribadi penulis, misalnya kucing itu berat. Yang akan saya jelaskan terakhir yaitu struktur tes deskripsi. Sama seperti teks lainnya, tes deskripsi ini juga memiliki struktur penilaian. Struktur tes deskripsi terdiri dari judul, kalimat topik, deskripsi, dan simpulan. Nah, yang pertama judul, di mana judul yang bertujuan untuk menggambarkan isi teks. Yang kedua yaitu kalimat topik. Kalimat topik yang berisi tentang kalimat pembuka mengenai hal yang akan dijelaskan. Yang ketiga deskripsi. Deskripsi berbeda dengan kalimat topik. Deskripsi ini berisi beberapa kalimat yang menjelaskan lebih detail lagi mengenai hal yang ingin dideskripsikan. Bisa dari wujudnya, baunya, rasanya, suasana, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi penyampaian dari Ibu mengenai tentang tes deskripsi. Apakah dari adik-adik ada yang kurang mengerti? Ibu persilahkan untuk menanyakan apa saja yang tidak mengerti. Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Silahkan sekarang Ibu persilahkan adik-adik membentuk kelompok menjadi 2 kelompok. Nah, apabila kelompok sudah terbentuk, lalu Ibu akan memberikan lembar kertas yaitu berupa objek yang akan dideskripsikan. Sudah? Alhamdulillah sudah. Ini kelompok Indah mendeskripsikan tentang objek wisata Kunyi, kelompok Noya mendeskripsikan kawasan wisata Salukajaan. Nah, Ibu beri beberapa menit untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ya, saya persilahkan untuk Indah untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok kedua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok 1 dan 2 dengan mendeskripsikan objek wisata yang ada di Poli Mandar, yaitu objek wisata Kunyi dan objek wisata Salukajaan. Sekian video mikro teaching dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.